Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sore ini. Tuhan memberkati kami dengan semua yang terbaik. Kasih rahmat-Mu tidak pernah habis buat kami. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap diberkati. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, beri lambaikan tangannya. Dan sama-sama berkata dengan lantang, amin. Lebih mantap lagi katakan, amin. Amin. Prosper be blessed. I go, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan saudara, katakan Yesus baik bagi kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Malam ini saya menyambung apa yang saya sampaikan minggu lalu. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita baca dulu judul Rema khotbah malam ini. 1, 2, 3. Tinggal dan makan dari Yesus. Boleh lebih mantap lagi? Amin. Tinggal dan makan dari Yesus. Kita lihat Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Halo? Kurang mantap, shalom. Coba baca yang keras yuk, 2, 3. Amin. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pak, Bu dengar. Firman Tuhan berkata, ada kebenaran yang pertama. Siapa yang mau berbuah banyak? Lambaikan tangannya. Mau berbuah banyak? Amin. Firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, baca, ia berbuah banyak. Katakan dengan saya, ia berbuah banyak. Amin. Di luar aku, kamu jangankan berbuah, nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Ya, anak-anak muda dengar. Saudaraku, kenapa banyak dari kita nggak berbuah dalam kehidupan? Ini bukan bicara buah hanya jiwa-jiwa. Ini bicara buah dalam kehidupan. Yaitu buah apa saudaraku? Kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, dan sebagainya. Kenapa banyak orang Kristen mandul nggak berbuah? Karena mereka nggak mengerti kebenaran ini. Ingat saudara, dari sini kita ngerti, Yesuslah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Amin. Dari ayat ini kita lihat, yuk terus multimedia, terus ada 4 kebenaran yang perlu Anda pahami dari ayat ini. Yang pertama, saudaraku, Yesus pokok anggur dan saudara adalah ranting-rantingnya. Katakan, Yesus pokok anggur. Lebih keras, Yesus pokok anggur. Siapa rantingnya? Firman Tuhan berkata, Anda nggak perlu bergumul untuk menjadi rantingnya. Saudara nggak perlu berjuang untuk jadi ranting. Dengar, amin, amin, amin. Lihat, kita sering salah dengar khotbah. Yaitu apa? Kamu harus jadi rantingnya. Enggak perlu Anda berusaha jadi ranting. Karena ayat ini berkata kamu rantingnya. Dengan sendirinya ketika kita menerima Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kamu adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu. Saudaraku, artinya apa? Anda bukan rekondisi, bukan rusak kemudian diperbaiki. Tapi sungguh-sungguh, you and me adalah new creation, kamu dan saya adalah ciptaan baru, belum pernah ada sebelumnya. Kok enggak amin? Lebih mantap lagi aminnya. Ciptaan baru tentunya dengan gaya hidup yang baru, pola hidup yang baru.
Nah, sebagai ciptaan baru Tuhan berkata, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Saudaraku, dengar, Tuhan gak berkata, berusahalah jadi rantingku. Yesus gak berkata, ayo bergumul, berusaha, berjuang untuk menjadi rantingku. Tapi dengan sendirinya ketika Anda terima Yesus, Yesus berkata, aku pokok anggur, kamu ranting. Saudaraku, dan pokok anggur yang kita punya, yaitu Yesus Sang Kasih Karunia, adalah pokok anggur yang benar. Pak, Bu, dengar, sering kita salah dengar berita. Yang kita dengar bukan Injil kabar baik, bukan Injil kasih karunia, tapi berita-berita yang salah mengakibatkan banyak orang Kristen tidak berbuah karena mereka berjuang untuk menjadi ranting, karena mereka bergumul untuk jadi ranting. Padahal Tuhan berkata, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Dengan sendirinya saudara dan saya telah menjadi rantingnya. Bagaimana caranya supaya kita terus menjadi ranting? Dengan cara kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Efesus 1 ayat 6 dikatakan demikian, saudaraku. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Saudaraku, Bapa menerima kita di dalam Yesus, Putranya yang terkasih. Kita lihat versi TB, versi yang lain. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Pak, Bu, Bapa memandang saudara seperti Bapa memandang putranya, yaitu Yesus. Sebesar apa ukuran Bapa menerima Yesus, sebesar itulah ukuran Bapa menerima saudara. Inilah Injil kabar baik, inilah Injil kasih karunia, satu-satunya Injil. Pak, Bu, banyak kita mendengar yang salah. Satu contoh lain, saudara. Ya, kita sering berkata, jadilah terang dunia. Kita sering mendengar pendeta berkhotbah, jadilah garam dunia. Alkitab tidak mengatakan jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Tapi Alkitab mengatakan, Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Betul apa betul? Nah, Pak, ketika kita membaca Alkitab, kita mesti memilah. Karena apa? Semua yang di dalam Alkitab betul. Itu tulisan yang diilhamkan Allah yang berguna untuk membangun kita di dalam kerohanian, untuk memperbaiki orang dalam kelakuan, untuk mengubah kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Betul, tapi nggak semua yang ada dalam Alkitab adalah perkataan Allah. Ada bahkan perkataan iblis yang dicuplik, dimasukkan di dalam Alkitab untuk kita melihat. Maka ketika kita membaca Alkitab, saudara harus bisa memilah, ini siapa yang bicara? Tuhan yang bicara? Atau iblis yang ngomong? Ya saudaraku, atau manusia yang ngomong? Sebagai contoh, Ayub bicara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan Ayub. Perkataan Ayub yang dalam kebodohannya. Hal yang sama, saudaraku. Anda tahu, Bapak Ibu, saya mungkin minggu depan saya akan khotbahkan. Banyak orang Kristen menjadi Mephiboset di dalam gereja. Mengalami ketimpangan di dalam keuangan. Mengalami ketimpangan di dalam kehidupan. Yaitu siapa? Mephiboset adalah orang timpang. Kenapa dia timpang? Karena salah mendengar Injil. Karena salah mendengar berita. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Saul mati. Ketika Yonatan dan Saul mati. Mephiboset adalah, saudaraku, anak Yonatan. Cucu Saul, tinggal di istana. Betul apa betul? Shalom. Pernah dengar nama Mephiboset sebelumnya? Nah, Pak, Bu, Mephiboset itu masih bayi. Ketika berita tentang kematian Saul dan Yosafat sampai ke istana raja, maka inang pengasuh dari Mephiboset ketakutan. Kenapa? Karena rajanya, pemimpinnya, yaitu Saul mati. Dan siapa raja berikut? Daud. Dan apa yang kemudian saudaraku, mereka ketakutan mendengar Daud menjadi raja. Maka mereka buru-buru mengangkat Mephiboset untuk apa? Untuk mengungsi, untuk lari dari Daud. Banyak orang Kristen salah mendengar sehingga mereka mengalami kecelakaan seperti Mephiboset. Mereka timpang. Why, Bapak Ibu? Saul itu menggambarkan manusia pertama, yaitu Adam.
Yonatan menggambarkan Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dan Daud menggambarkan Bapa di sorga. Dan Mephiboset adalah menggambarkan kita semua. Pak, Bu, kenapa Mephiboset lari, kabur? Karena mereka mendengar berita yang salah tentang Daud. Apa, saudaraku? Karena mereka berpikir Daud akan memburu mereka. Daud akan mengejar mereka. Dan Daud akan memenggal kepala mereka, membunuh mereka, dan menghukum mereka. Bukankah hari ini banyak gereja, banyak orang Kristen mendengar berita yang salah tentang Bapa di surga? Bapa akan mengejar kamu karena dosa-dosamu. Bapa akan memenggal kepalamu. Bapa akan menghukum kamu. Maka saudaraku, hal yang terburuk terjadi pada Mephiboset. Dia dibawa lari karena menghindari buruan Daud. Padahal Daud tidak memburu Mephiboset. Maka beberapa waktu kemudian Daud berkata demikian, masih adakah keturunan Saul yang masih hidup? Beri kepadaku keturunan Saul yang masih hidup. Kenapa? Sebab aku hendak menunjukkan kasihku kepada dia. Dan ketika saudaraku Mephiboset mendengar Daud mencari keturunan Saul, dia masih ketakutan. Dia berpikir Daud akan membunuh dia. Dia berpikir Daud akan memburu dia. Hal yang sama, banyak orang ketakutan, saudaraku. Kenapa? Sebab dengan satu ayat, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Itu membuat banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan. Saya mau katakan, Daud mencari Mephiboset bukan untuk membunuh, bukan untuk menghukum, bukan untuk memenggal kepalanya. Tapi dia berkata, aku hendak menunjukkan kasih setiaku. Aku hendak menunjukkan kemurahanku. Dan Tuhan, Daud mengangkat Mephiboset menjadi anak raja, duduk sehidangan dengan raja. Hal yang sama hari ini, Bapa memburu saudara untuk memberi belas kasihan kepada saudara, untuk memberi kemurahan pada saudara, dan mendudukan Anda menjadi anak raja, duduk sehidangan dengan raja. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Amin. Tepuk tangannya kurang meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Yes. Maka ketika kita membaca firman, kita mesti bisa memilah siapa yang sedang bicara kepada siapa. Yohanes 15 ayat 5, saudaraku, ini Tuhan bicara kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya. Satu kali Tuhan bicara, hei ular beludak. Tuhan bukan bicara kepada saudara, tapi Tuhan bicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Satu kali Tuhan bicara kepada siapa, kita harus bisa memilah. Nah, ayat ini khusus, Tuhan bicara untuk saudara. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus pokok anggur, kita rantingnya. Amin. Kita sering menyanyikan lagu ini, betul? Kok enggak amin? Dari zaman Anda sekolah minggu, sekolah Senin, kita suka nyanyi lagu ini kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Bilang kiri kanan, Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Lebih semangat, katakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Bilang kiri kanan, pastilah kau akan berbuah. Amin. Mau berbuah lebat? Mau berbuah lebat? Saya mau tanya, Yesus pokok anggur yang benar. Katakan dengan saya apa? Pokok anggur atau pohon anggur yang benar. Siapa rantingnya? Amin. Ini kebenaran yang pertama. Kembali ke tadi saudaraku. Nomor 1. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Amin. Saudara tidak perlu bergumul untuk menjadi ranting. Saudara nggak perlu berjuang untuk menjadi ranting. Dengan sendirinya ketika Anda menerima Yesus, ayo shalom, kita resmi menjadi ranting-rantingnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Di luar pokok anggur, maka ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju atau tidak? Ranting jika, saudaraku, nggak melekat, nggak nempel, nggak tinggal pada pohon, maka ranting akan menjadi, nasibnya menjadi kayu bakar. Betul? Ranting nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku,
kalau tidak melekat, tidak nempel pada pokok anggur. Kok enggak amin? Siapa ranting? Saudara. Siapa pokok anggur? Yesus. Bagaimana supaya kita, yuk baca nomor 2 ini, 1, 2, 3. Kering dan kemudian mati. Ketika saudaraku, satu ranting dipotong, dicabut dari pohonnya, dipatahkan dari pohonnya, maka ranting ini nggak berguna lagi. Dia tidak akan pernah bisa berbuah. Gimana caranya supaya ranting ini berbuah? Dia harus tetap sadar, dia hanya ranting, nempel pada pokok anggur. Katakan amin. Ketika saudara nempel pada pokok anggur, dengan sendirinya, dengar, dengan sendirinya, anugerah itu mengalir kepada saudara. Saudara pasti berbuah banyak. Berbuah dalam kelimpahan, keuangan, finansial, bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Sadari posisi Anda sebagai ranting yang mesti nempel. Ranting nggak bisa ngapa-ngapain. Ranting saudaraku hanya bisa tinggal saja, tenang saja, berserah saja, nempel saja. Saudaraku menghisap makanan suplai dari sang pohon. Dan pohon itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Katakan amin. Nomor 3. Sadari setiap hari Anda adalah ranting. Baca sama-sama. 2, 3. Sadari saya adalah, dan tetaplah tinggal di pokok anggur, dan terima suplai getah dari sang pokok anggur. Pasti berbuah banyak. Pak, Bu, ini pokok anggur. Kita ranting-rantingnya. Saudaraku, seperti pokok anggur atau pohon anggur tadi, mengalirkan getah-getah. Getahnya ke setiap ranting. Ranting yang menerima getah ini, pelan ataupun cepat, pasti ranting ini akan berbuah. Betul enggak? Keluar daun, keluar bunga, sampai akhirnya berbuah. Dan buahnya lebat seiring dengan suplai makanan yang dia terima. Hal yang sama, ranting enggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting hanya bisa berbuah ketika dia menerima suplai getah dari pokok anggur. Hal yang sama, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya adalah ranting. Kita akan berbuah banyak ketika kita menerima aliran kehidupan dari sang pokok anggur kita. Namanya Yesus. Itu mengalir. Kemudian saudaraku, dengan sendirinya Anda akan melihat mulai hari ini, besok, lusa. Buah itu mulai bermunculan dalam hidup saudara. Buah kehidupan, buah keuangan, buah bisnis, buah dalam pelayanan, buah dalam mujizat, kesehatan, kemenangan terjadi pada saudara dan saya. Kok enggak amin? Amin. Ketika kita menerima suplai, yaitu apa? Kehidupan dari Yesus. Masalahnya nomor 4, saudara. Ini yang sering terjadi, yaitu apa? Lewat ayat ini, nomor 4, ini kebenarannya. Banyak kali dari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih keras lagi membacanya. 1, 2, 3. Saya lebih sering. Betul apa betul? Halo, shalom. Pak, Bu, dengar. Kita lebih sering memberi perhatian, memberi energi, memfokuskan perhatian kita, yaitu apa? Pada keadaan kita, daripada pada kedudukan kita sebagai ranting. Saya akan jelaskan. Tolong baca sekali lagi, nanti saya akan jelaskan buat saudara. Bacanya yang keras. 1, 2, 3. Amin. Saudara dan saya coba renungkan. Kita lebih sering memberi perhatian pada keadaan kita daripada kepada kedudukan kita sebagai ranting. Yohanes 15 ayat 5 tadi berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Shalom. Shalom.
Tetapi kita lebih sering memberi perhatian bukan status kita, bukan kedudukan kita sebagai ranting, tapi kita lebih sering memberi perhatian kepada keadaan kita yang belum berbuah. Betul nggak? Contoh, Anda mengalami kekurangan finansial. Contoh yang kedua, kesehatan Anda mulai menurun. Contoh yang ketiga, bisnis Anda mulai pasang surut. Contoh yang keempat, masa depan Anda nggak jelas. Yang kelima, saudaraku, Anda punya seabrek persoalan hidup. Itulah keadaan-keadaan yang sering terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Dan ironisnya, perhatikan, orang lebih sering memperhatikan keadaannya yang tadi saudara saya cerita ABCD daripada memperhatikan kedudukannya sebagai ranting. Ketika dia bermasalah dengan ekonomi, dengan keuangan, apa yang dilakukan oleh orang ini? Karena seperti tadi saya katakan, dia banyak memperhatikan keadaan, dia akan bekerja lebih keras dari pagi sampai sore. Dia akan berjuang mati-matian untuk memperbaiki keadaannya. Ketika kesehatanmu mulai menurun, banyak orang akan lebih berfokus untuk memperhatikan kesehatannya dibanding posisinya, kedudukannya sebagai ranting. Dia akan berjuang bagaimana caranya kesehatannya ini kembali kuat. Bagaimana dia mengalami kesembuhan. Dia akan fokus ke situ daripada status dan kedudukannya sebagai ranting. Ya toh ya. Dan hasilnya, saya mau kasih tahu. Yesus sudah tegaskan, kamu ranting. Namanya ranting, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Anda nempel pada pokok anggur. Maka Mazmur 127 ayat yang pertama, Tuhan berkata gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Kenapa? Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Tidur di sini artinya apa? Tidak berdaya, nempel, berserah, percaya. Betul apa betul? Katakan amin. Coba baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Baca sama-sama. Sebab memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pertanyaan saya, siapa yang dicintai Tuhan? Saudara. Siapa yang dikasihi Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang dicintai Tuhan? Tuhan memberikan kepada yang dicintainya bukan pada waktu Anda bangun pagi-pagi, berangkat kerja, banting tulang, jerih payah, berjuang untuk memperbaiki keadaan. No. Tapi ketika Anda berserah. Bukan berarti saudaraku Anda nggak bangun tidur, kemudian tidur terus, bukan. Tidur di sini dimaksud bukan males. Tidur di sini artinya apa? Berserah. Memperhatikan. Saudaraku ingat, perhatikan kedudukanmu sebagai ranting. Katakan dengan saya. Siapa ranting? Amin. Ranting mesti gimana? Nempel. Ranting mesti gimana? Berserah. Ranting itu apa saudaraku? Pasif. Menerima aja. Menerima aja. Maka 2 minggu lalu saya khotbahkan. Siapa yang makan aku akan hidup. Pak, Bu, coba. Kenapa saudaraku ibadah seperti hari ini nggak cukup kita ibadah hanya seminggu sekali. Nggak cukup kita saudaraku hanya hari Minggu. Maka di gereja kita ada ibadah Kamis Worship Revival Center, ada ibadah Pondok Daud, ada Fresh Cell, Komsel, ada waktu teduh pribadi. Itu sarana untuk kita menyadari, mengingatkan siapa kedudukan kita di dalam Tuhan. Kedudukan saudara dan saya yang pertama adalah ranting. Yang kedua, dari Roma pasal 8 ayat yang ke-17 kita melihat, mana ada di situ di bahan. Kita baca Roma pasal 8. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Katakan amin. Kurang mantap, tolong dibuka, ayo multimedia. 1, 2, 3. Yang keras, 2, 3. Dan karena kita anaknya, sebab segala yang diberikan Allah
Anaknya sekarang menjadi, Pak Bu, Anda diangkat jadi anak. Katakan, saya diangkat. Ini kedudukan saudara. Shalom. Pak Bu dengar, contoh ya. Saudara Petrus diangkat jadi anak konglomerat di Bandung. Namanya konglomerat itu Budi Hartono, pemilik BCA. Petrus diadopsi, diangkat. Satu kali Petrus menghadapi masalah finansial. Apa yang Petrus lakukan? Sama seperti saudara dan saya. Kita lebih berfokus kepada keadaan kita. Dan kita pengen ngubah keadaan kita. Kita berjuang, kita fokuskan, kita perhatikan. Semuanya demi supaya keadaan kita berubah. Hasilnya nol. Kenapa? Begitu Anda dan saya terima Yesus, Anda dan saya jadi ranting. Pola hidup, cara bekerja beda dengan orang dunia. Pak Bu, orang di luar sana, shalom. Orang di luar sana itu apa? Punya prinsip. Tuhan akan menolong kepada orang yang menolong dirinya sendiri. Saudaraku, ketika Anda ada masalah, Anda mencoba menolong diri sendiri, baru Tuhan akan tolong. Itu enggak berlaku dalam Injil kabar baik. Sebab dalam Injil kabar baik, Injil kasih karunia, Tuhan hanya mau menolong orang-orang yang tidak berdaya. Ranting itu enggak berdaya. Ketika Anda enggak berdaya, kasih karunia Tuhan akan turun. Ketika Anda merasa masih bisa, Tuhan angkat tangan tidak menolong Anda. Sama seperti tadi Petrus, ketika ada dalam keadaan terpuruk keuangan, dia lebih perhatian pada keadaan daripada memberi perhatian kepada status dan kedudukan dia sebagai anak. Seandainya Petrus datang kepada saya, bapaknya Budi Hartono. Dia bilang, "Pak, saya punya masalah keuangan begini." Status dia sebagai anak, mungkin nggak? Apakah mungkin bapaknya tidak tolong? Tidak mungkin. Bapak akan tolong. Hal yang sama, siapa yang tahu Anda anak-anak Bapak, Anda pewaris kerajaan Allah. Itulah kedudukan saudara, itulah status saudara. Ketika Anda tidak berdaya, Tuhan menolong saudara. Kasih karunia Tuhan turun atas saudara. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Nah, 4 kebenaran ini tolong diperhatikan. Yang pertama, kembali yang pertama, saudaraku. Yesus pokok anggur dan saya adalah rantingnya. Katakan dengan saya. Amin. Saudara tidak perlu bergumul untuk menjadi ranting Tuhan. Karena saudara sudah jadi ranting Tuhan. Katakan amin. Fokuskan perhatian Anda bukan kepada keadaan. Kebenaran nomor 4. Tapi fokuskan, kebenaran nomor 4. Tolong. Tapi fokuskan, saudaraku, perhatian Anda kepada kedudukan Anda sebagai ranting. Sebagai ranting, ranting akan berbuah jika ranting mendapat suplai makanan dari pokok anggur. Pak Bu, maka ambil waktu. Saudaraku, setiap hari Anda makan firman Tuhan, makan Yesus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 57 berkata demikian. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Baca sama-sama. Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Pertanyaannya, berapa lama dalam satu hari engkau membiarkan dirimu memberi perhatian kepada posisimu, kedudukanmu sebagai ranting yang perlu terima getah dari pokok anggur. Setiap ranting, saudaraku, tidak bisa berbuat apa-apa di luar pokok anggur. Ketika kita sadar, saya ranting, itu kedudukan saya. Dan saya mesti makan dari pokok anggur. Waktu Anda menerima suplai getah, kehidupan dari Roh Kudus, kehidupan dari Tuhan Yesus, Anda makan firman setiap hari. Maka ibadah minggu seperti ini, jadikan Anda menerima suplai makanan. Ketika Anda mengalami begitu, Anda akan melihat, Anda akan panen kemakmuran, panen mujizat, panen kesehatan. Iblis tahu, saudaraku, iblis tahu. Cara satu-satunya untuk membuat Anda tidak menang adalah mengalihkan perhatian Anda bukan kepada status dan kedudukanmu sebagai anak dan sebagai ranting, tapi mengalihkan perhatian kita kepada keadaan kita. Why? Karena iblis tahu ketika Anda memberi perhatian pada kedudukan Anda akan menjadi orang yang
powerful. Anda akan menjadi punya kuasa. Anda bisa dengan otoritasmu mengubah keadaanmu. Karena apa? Karena kita adalah ranting yang diberi makanan dengan sendirinya. Ranting itu pasti berbuah lebat. Anda akan melihat panen kelimpahan, panen kemenangan terjadi. Saya beri contoh. Siapa yang bisa mendatangkan? Contoh, katakan Anda punya toko, Anda punya warung, Anda buka. Siapa yang bisa mendatangkan pembeli ke warung Anda, ke toko Anda untuk membeli? Enggak ada, kecuali Tuhan. Yesusnya berkata begini, tidak seorang pun datang kepadaku jika bukan Bapa yang mengaruniakan. Tidak seorang pun datang kepadaku jika bukan Bapa yang mengaruniakan. Siapa yang bisa memberi konsumen kepada saudara? Mungkin Anda karyawan TNI, Polri, PNS, agen properti, agen asuransi. Siapa yang bisa memberi closing? Siapa yang bisa memberikan deal-deal dalam bisnis? Hanya Dia. Dan itu bisa terjadi ketika Anda sadar status dan kedudukan Anda sebagai ranting yang menerima suplai makanan. Pak, Bu, dengar. Maka seminggu sekali saya ambil 1 hari. Saya doa, saya puasa, saya diam, saya dengar saudaraku firman, saya baca Alkitab, saya makan Yesus seharian full. Seperti kemarin Sabtu dari pagi sampai malam saya nggak keluar sama sekali. Saya hanya merenung firman. Pokoknya seminggu sekali saya ambil waktu full. Saya hanya memuji, menyembah. Kenapa? Saya tahu saya ranting. Di luar pokok anggur, ranting nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa ranting kerjakan? Nggak bisa. Kecuali hanya nempel pada pokok anggur. Ketika kita nempel, ketika kita berserah, ketika kita percaya, ketika kita terus nempel, ketika kita sadar, kita adalah ranting yang butuh suplai makanan. Pak, Bu, ketika saya menerima suplai makanan, itu yang membuat saya percaya. Nggak usah kita minta, Tuhan, aku mau berbuah. Nggak perlu minta. Ketika engkau nempel sebagai ranting, dengan otomatis engkau pasti berbuah banyak. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, gak usah berjuang jadi ranting. Kamu adalah rantingnya. Amin. Beri perhatian, fokus pada ranting. Pulang dari sini, cari pohon, saudaraku. Halo, kok enggak amin? Siapa yang mau ikuti nasihat saya pulang dari sini ngapain? Cari pohon, ya. Jangan joget kayak orang India, jangan saudara. Lihat pohon dan kemudian Anda melihat, potonglah 1 ranting. Anda perhatikan, ketika ranting itu dipotong, kamu akan tahu nasib ranting ini lama-lama kering dan mati. Tapi ketika ranting ini tetap nempel pada pohon, saudaraku, dia akan menerima getah, yaitu makanan. Dan ranting tadi akan berdaun, kemudian berbunga, kemudian berbuah. Hal yang sama. Saudaraku, enggak perlu ranting ini minta, pohon-pohon jadikan aku punya buah. Enggak perlu. Setiap kali dia nempel, pasti berbuah. Nah, pohon anggur kita, pohon anggur yang benar. Bukan pohon anggur yang meragukan. Pohon anggur yang menghasilkan makanan. Dan saudara, ranting-rantingnya pasti berbuah banyak. Engkau akan menjadi orang yang berkuasa. Ketika engkau berdoa untuk penyakit, maka penyakit akan pergi darimu. Itulah buah kesehatan. Ketika engkau berdoa untuk keuangan, engkau akan melihat kelimpahan keuangan. Dengan sendirinya terjadi. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, kamu akan melihat, loh, kok tiba-tiba begini? Dari mana datangnya? Saudaraku, ranting nempel pokok anggur dengan sendirinya berbuah. Maka tahun ini tahun panen raya, engkau akan mengalami panen mujizat, panen buah-buahan yang lebat, panen kemakmuran, panen kelimpahan terjadi ketika saudara memberi perhatian tentang kedudukan saudara sebagai apa? Ranting. Bilang kiri kanannya, saya ranting. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kebenaran nomor 2, saudaraku, ya. Kebenaran yang kedua dari Yohanes 15 ini, di luar pokok anggur, ranting tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pikir lu bisa. Jangan pikir lu mampu. Sebab ketika kamu merasa mampu, Tuhan angkat tangan. Ketika engkau berusaha menolong masalahmu, engkau sedang menjadi juru selamat bagi dirimu sendiri.
dan Tuhan angkat tangan. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku tidak berdaya, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika Anda percaya, berserah, seperti ranting, nempel aja, nempel aja, nempel aja. Bilang kiri kanan, nempel aja, maka pasti berbuah banyak. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nomor tiga, sadari setiap hari saudara adalah ranting. Inilah kedudukan saudara. Konda amin. Amin. Ayo baca 2, 3. Setiap hari saya adalah dan tetaplah tinggal dan terima suplai dari sang pokok anggur. Pasti amin. Yesus pokok anggur yang benar. Karena banyak pokok anggur yang gak benar, saudara. Ada pohon yang gak berbuah. Karena apa? Pokok anggurnya salah. Yesus pokok anggur yang benar. Semua yang menjadi rantingnya, bilang kiri kanan, pasti berbuah banyak. Amin. Saya percaya panen mulai terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat, mujizat terjadi. Katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Ayat terakhir saudaraku, nomor 4. Kita lihat nomor 4, setelah itu kita lihat baca ayat terakhir. Ya. Kita lebih sering memusatkan perhatian pada keadaan. Ketika Anda kekurangan, banyak orang lebih fokus kepada keadaannya daripada kedudukannya. Maka dia akan banyak membuang energi, menghabiskan waktu, tenaga, dan all out untuk mengubah keadaan. Salah. Tapi fokuskan perhatianmu kepada statusmu sebagai anak. Itu yang nomor 1. Yang kedua, sebagai ranting. Ranting ketika nerima suplai makanan, nggak usah khawatir, pasti berbuah. Kalau besok belum, kok teman saudara sebelah depan belakang saudara udah berbuah, kok kamu belum? Sabar. Terus Anda nempel, terus Anda terima suplai makanan, kamu pasti berbuah banyak. Kok nggak amin ya? Katakan amin, pasti berbuah banyak dalam seluruh aspek kehidupan. Doamu menjadi doa yang berkuasa. Ketika kamu berdoa untuk kesembuhan, kamu akan panen kesehatan. Ketika kamu berdoa untuk kelimpahan, kamu akan panen kemakmuran. Kenapa? Karena posisi ranting yang nempel pasti berbuah banyak. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Baca sama-sama. Nah, kita mesti punya waktu untuk menerima suplai makanan dari Tuhan. Apa makanan kita? Yesus sendiri. Yesus tadi berkata di ayat 53, siapa yang makan aku akan hidup. Amin. Dan aku di sini adalah apa? Perkataan Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama angkat tangan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
Yesus pokok anggur, saudara dan saya ranting-rantingnya. Mulai malam ini sadari, setiap hari saudara adalah rantingnya yang pasti berbuah banyak ketika engkau terus nempel dalam hadirat Tuhan. Engkau nempel pada pokok anggur, engkau menerima suplai makanan dari pokok anggur. Beri waktu untuk ibadah. Seperti hari ini, hari Kamis, Pondok Daud, Komsel, waktu teduh setiap hari. Ketika engkau menerima suplai makanan dari pokok anggur yang benar, yaitu Sang Kasih Karunia Yesus, maka pastilah engkau berbuah banyak. Ketika engkau berdoa untuk penyakitmu, maka penyakit itu akan pergi dan engkau panen kesembuhan, panen kesehatan. Ketika engkau berdoa untuk pemulihan keuangan, engkau berdoa dengan penuh kuasa karena Anda adalah rantingnya, Anda adalah anak pewaris kerajaan Allah, dan engkau akan mengalami panen kelimpahan, panen kemakmuran. Terima kasih untuk malam ini. Mari Bapak Ibu siapkan perjamuan Tuhan saudara. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang percaya ini darah Tuhan Yesus, mari ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur saudara. Angkat tanganmu. Malam ini pintu-pintu kemurahan sudah dibuka bagimu. Terima suplai dari sang pokok anggur, yaitu Yesus. Memberi makanan kepadamu. Dan mulai malam ini kau berbuah banyak dalam seluruh aspek kehidupan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi angkat tangan saudara. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Katakan haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk malam ini kami menerima suplai makanan dari Sang Kasih Karunia, pokok anggur yang benar. Kami sadar posisi kami sebagai ranting. Ketika kami sadar kami ranting dan anak pewaris, kami dengan kuasa otoritas dari-Mu mengubah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur dan hormat, kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Dan berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur, dan mereka yang mengembalikan persepuluhan.
Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Mari buka hati, angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Bapa, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, dari Bapa di surga, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.